Baru mati sama Esmeralda sama Lunox. Parsha Clover. Ah, Parsha. Oke. Tapi sebenarnya masih bisa Kaja nggak sih tadi? Masih bisa Kaja, cuma di sini concernnya Kaja udah nggak seburst damage itu, tapi Kaja lebih sustain. Sebenarnya itu, walaupun di late game nanti Kaja tuh tetap bisa beriin damage yang sama kayak dulu, cuma untuk mengarah ke late game kan butuh waktu yang cukup lama ya Talia. Sedangkan high groundnya kalau misalnya tadi itu mereka sih sebenarnya udah punya Kagura, tapi lebih mengamankan diri untuk high ground EVOS Legends. Mereka punya Ruby, Kagura dan juga Parsha begitu. Oke, baiklah, dan kita sudah melihat tidak adanya Chang'e di game kita yang kali ini nampaknya karena Chow akan menjadi pilihan terakhir bagi RRQ Hoshi sebagai salah satu roamernya kayaknya. Dan ini, Jawhead ya sorry yang menjadi roamernya. Dan Roger, akankah bisa untuk mengcounter pergerakan dari seorang Link nantinya Ranger Mas? Yes, bener banget. Itu dia sebenarnya natural counter. Cuma balik lagi ke player masing-masing Talia. Dan balik lagi bagaimana mereka setup team fight. Dan tentunya kali ini di game kedua, EVOS Legends wajib harus mengamankan game ini untuk bisa membawa ke game yang ketiga. Tapi kalau misalnya RRQ Hoshi yang mengamankan game ini tandanya El Clasico di season 8 leg 1 akan diamankan oleh tim RRQ Hoshi. Dan tentunya EVOS Legends gak bakal ngelepasin pride itu ke RRQ Hoshi dengan ditumbangin dengan 2-0. Jadi buat kalian semua, menurut kalian siapakah yang akan menang di game ini? Jadi buat para EVOS fans, untuk para RRQ Kingdom, buktikan kalian banjirkan kolom komentar sampai ketutup semua banjir dengan hashtag FIFA Roar. Buktiin kalau kalian memang terkece, tersolid, karena kita bakal langsung back to Land of Dawn, Talia. Silakan. Yap, ini dia kita akan menantikan game yang kedua. Akankah EVOS berhasil untuk membalikkan keadaan atau justru RRQ bisa memenangkan 2-0? Langsung aja ramaikan dengan kolom komentar karena One akan langsung berhadapan dengan adanya Clay. Kita tahu dengan satu buah Starlight Pulse ini Clay bakal cukup sustain di arah mid lane. Begitu pula dengan adanya Rek yang langsung dipukul mundur oleh seorang Jawhead, gak mau dikasih deket-deket ke area jungle yang dimiliki oleh Albert. Kali ini Ranger Mas. Meanwhile di arah bottom lane, one by one situation Anti-Match versus seorang yang Seven akankah dimenangkan Anti-Match, tapi ternyata satu hit terakhir bakal coba ditumbangin, Fengis didapatkan dan first blood didapatkan, hampir saja Senpu. Lihat, adu mekanik di arah bottom lane, R7 versus seorang Anti-Match, tapi Versing menjemput satu buah R7 dan kali ini gak boleh pulang, mau jadi goyang, first blood didapatkan, satu hit turret, pertukaran gak cukup adil di arah bottom lane. Versing, what are you doing? Kali ini rugi untuk tim EVOS Legends walaupun first blood didapatkan, tapi Versing tanpa blue buff di beberapa menit ke depan. Talia. Wah, ini sih high mekanik banget yang dipertontonkan oleh R7, di mana dia masih sempat-sempatnya untuk membayang time sedikit waktu sehingga akhirnya Versix terkena turret damage yang mengakibatkan dirinya harus ter-take down. Pertukaran yang tidak adil seperti yang tadi Ranger Mas sudah mention karena Versix akan kehilangan blue buff-nya. Begitu pula dengan adanya Rek yang langsung berusaha untuk di zoning habis-habisan oleh tim RRQ. Sementara Versix hanya berbekal orange buff kali ini Om Wawa. Oh, iya, tadi kita bisa melihat bagaimana tadi pancingan sebenarnya sih. 1 HP terakhir dari RRQ Hoshi dan ya tinggal setup sekali lagi Talia. Yap, setup sekali lagi dan lihat bagaimana Rek mencoba untuk flick out ke arah belakang. Untungnya masih udah cukup waktu, hampir saja tadi digaruk oleh adanya Albert, tapi langsung bergerak menuju turtle. Kali ini Versixnya menunggu momentum Ranger Mas. Oke, Retribution kali ini kita lihat siapa yang akan mendapatkan Albert versus Versing. Dan bahkan masih mendapatkan satu buah poin tambahan. Ada Clay di depan sana, Versing masih di rumput dan ternyata Retribution dapatkan Albert. Albert berhasil memenangkan Retribution dari West Dragon, berhasil mendapatkan satu ultimate besar di depan sana MOP. Dan juga kita lihat Don Wolfki berhasil menyelamatkan ultimate, tapi Albert tergantung begitu saja. Dapat dikeluarkan, tak ada para pembam dan bahkan Albert terhimpit. 3 orang macan memakan sang raja di arah jungle. Kali ini menumbangkan Albert 1-1 dan bahkan kerugian untuk Albert yang sedang memegang satu buah turtle buff kali ini Talia. Yes, dan lihat bagaimana kali ini dari Versix juga langsung bergerak ke area purple buff-nya. Dia mencoba untuk mengamankan purple buff yang tadi sudah dihilangkan di menit-menit awal. Sementara itu di arah bottom lane, 1v1 situation antara Ruby dan juga Chow. Ranger emas, ini merupakan pertandingan yang benar-benar sengit nampaknya. Yes, bener banget. Gak ada yang mau kasih 1 poin antar satu sama lain. Sedangkan lihat,
PN mencoba untuk mengganggu RKT. Mortal Coil dilemparkan begitu saja. Ada Aura, tapi belum ada dari kenikanan. Ada Wan di sana. Yang Overton dikeluarkan. Spin masih menjadi pilihan. Clay gak bisa membantu. Anti-match langsung dengan I'm Founder dan Run Wolf King-nya. Membuat seorang mid pun harus tertunduk lemas di arah rumput. Lihat. RKT, dia cuma ngejagain Albert, dia nggak buka posisi Albert supaya Albert terganggu jungle-nya. Mortal Coil, Asura Aura, tapi ternyata lihat masih ditahan sama RKT. Mencoba dijemput oleh Versik dan ternyata ini udah ada 3 player dari tim RRQ Hoshi. That's why Albert terlalu berani. Albert mencoba untuk 1 versus 1, tapi ternyata Finn bersama Clay, bersama dengan Sin, mencoba untuk datang. I'm offended, Donald Wonky, dan kali dikeluarkan free hit dari seorang Clay, dan bahkan kali ini RKT masih bisa selamat dari bottom lane, Thalia. Yes, masih bisa selamat dari seorang Rex. Sementara itu lihat bagaimana dari RRQ mencoba untuk langsung berotasi. Karena dia sudah tahu adanya Versik di area sana dan langsung aja digaruk-garuk begitu pula dengan adanya Wan. Mencoba untuk melakukan pick off, tapi sayang sekali Linknya masih bisa selamat digantikan oleh keberadaan oleh Kagura. Anti-match menjadi next target Samsak selanjutnya, tapi apa banditnya masih bisa terkonek. Templos of Play langsung dibalaskan oleh seorang Versik dan ini dia Play-nya. Harus terpanis begitu pula adanya Versik yang tumbang. Tapi sementara itu anti-match yang kali ini masih begitu sustain di area depan dan Rex kali ini membantu pergerakan itu otomatis. RRQ harus bermain lebih sabar lagi, mereka nggak mau terlalu overcommit tapi ternyata mencoba untuk dipaksakan aja. Sinnya beri damage dari Tarzan harus tumbang. Kali ini para pemain dari RRQ nampaknya terlalu bersemangat Ranger Mas. What a clutch moment from Wan in the bottom lane. Kita lihat guys, 1 Buckingham Overton menumbangkan 3 player terlalu birahi mendapatkan 1 anti-match, tapi ternyata ditukar dengan tidak adil. 3 player lagi dan lagi, kali ini RRQ Hoshi trade kill yang benar-benar gak bagus dan outplay from Wan berhasil membuat RRQ Hoshi kehilangan turtle mereka, berhasil kehilangan momentum mereka. Albert lagi-lagi tidak boleh terlalu nafsu dan birahi, padahal kita lihat Albert retribution terlalu jauh. Polistar mau dikeluarkan, Sin gak bisa menahan damage yang diberikan oleh para pemain EVOS Legends. Sin masih mau lebih, Blamshot dikeluarkan, Wan menjadi pilihan. Donald Wolf King, jangan kabur sang raja, dan betul-betul rajanya tidak boleh kabur dan bahkan harus ditumbangin di arah sungai. Yap, dan ini dia dari seorang Rex mencoba untuk memulangkan seorang Finn bersama dengan adanya Clay. Dan kali ini kita memasuki menit ke-5. Sudah ada perbedaan 1000 network yang masih bisa dikejar. Dan 1 tukar 1 Tart di area top lane dan juga bottom lane. Masih pertukarannya cukup adil. Objektif game yang diperlihatkan oleh kedua belah tim. Sementara itu mencoba untuk mendorong wave minion di area mid lane. Dan Clay-nya langsung mencicil mundur. Pergerakannya begitu pula dengan adanya Rex yang nampaknya tersempit, tersandwich, gak bisa kemana-mana. Dan langsung ditumbangkan di area top lane. Ranger Mas. Yes, ada Clover di sana dengan partialnya mencoba untuk mengganggu Energy Cross, Curse Impact, dan bahkan Order Brilliance masih bisa dihindari. Flea, anti-match mencoba mencumput seorang Iwan anak mana dari Ponti dan berhasil di cover oleh seorang Clover. Federer yang cukup baik, memukul mundur para pemain dari tim RRQ Hoshi dan bahkan clear minion dan cukup cepat di arah mid lane membuat EVOS Legends mampu merotasi lebih cepat dibandingkan RRQ Hoshi, Thalia. Yes, dan lihat bagaimana sebentar lagi kita akan menyaksikan adanya Turtle juga dan mulai menginvade ke area jungle yang dimiliki oleh EVOS. Clover-nya masih bertahan dengan ada 1 buah Wings by Wings. Gak mau tinggalin keberadaan seorang Versik, dan Versik kali ini sudah mendapatkan purple buff-nya, langsung bergerak ke area bottom lane menunggu adanya Turtle yang akan hadir sebentar lagi. Dan dari kedua belah tim nampaknya akan melakukan setup untuk kontes Turtle, karena Turtle kali ini akan berarti banget mengetahui network yang hanya berbeda tipis kali ini, Om Wawa. Yes, dan bagaimana permainan dari anti-match juga sih di sini, dia sangat dominan sekali dengan Rubinya. Bagaimana penempatan untuk Vengeance-nya yang selalu dikeluarkan di momen-momen yang tepat dan bisa membalikan keadaan, dan bahkan dia tahu kapan timing untuk melakukan down run bersama dengan Be Good. Dan untuk setup dari Turtle Pit-nya dari RRQ Hoshi agak sedikit berat kalau mereka akan mencoba untuk melakukan teamfight karena mereka lagi split sekarang, Oji. Oke, dan ternyata 1 poin diamankan. Clover sudah hilang begitu saja. Polestar masih menuju ke arah RKT. Wana nama dari Ponti langsung menuju ke arah Clay, dan Overton dikeluarkan. Flicker telah dikeluarkan, tapi ternyata di sini harus tumbang begitu saja. Tapi ternyata Order Brilliance menyelamatkan Haris seorang Clay dengan flickernya. Wan gak punya Overton. Albert Serigala terakhir berhasil men-shutdown jarak bottom lane. 1 poin yang penting. RKT dan Anti-Match mencoba untuk mempertahankan 1 buat atau bisnya gak bisa. Anti-Match mencoba pulang, mencoba diambil after damage-nya. Double kill from Bang Sin in the bottom lane. Meanwhile, Albert mencoba untuk dapetin 1 buah turtle, dan kali ini sepertinya tidak akan ada diambil oleh seorang Versik karena Versik fokus objektif menuju ke arah top lane dari tim RRQ Hoshi.
Yes, split push yang dipertontonkan, begitu pula dengan adanya Rek yang langsung di-cancel recall-nya keberadaannya oleh seorang Sin. Sementara kali ini Vinia langsung mencoba untuk mengejector di dalam turret. Terkena damage yang cukup sakit dan ditukarkan 1 untuk 1. Sementara itu sudah ada over turunannya. Langsung dicicil dengan darkening oleh seorang Clay. Tapi ternyata Clay langsung dihadang keberadaannya oleh Rek di posisi belakang. Dan ini dia harus menerima punishment. Walaupun satu blow chap di area tengah bisa ditumbangkan. Tapi Oma Vendetta terconnect. Bagus banget dan Sin langsung lari kabur dengan adanya Stardust Dash. Tapi ternyata Versus gak mau kasih lepas dan shutdown. Kali ini berhasil dikantongi oleh Versix. Sudah tumbang Esmeralda-nya Ranger Mas. Yes, satu buah celengan dari Bang Sin berhasil diamankan dan bahkan kali ini RRQ Hoshi mereka walaupun dari segi goldnya terpaut tipis tapi dari segi kill mereka ketinggalan 5 kill. Versix, what are you doing? Sama Force dikeluarkan untuk menurunkan seorang Versix dilempar ke arah belakang. RKT bakal coba untuk mengcover sang adik kecil tapi ternyata RKT melihat ada potensi seorang Clay. Anti-match kali ini datang dengan tiba-tiba dan itemnya silakan Awawa. Yes, tadi dia untuk item build-nya. Kali kita lihat dari Ruby milik dari Anti-Match juga ada Husklow bersama dengan Antiquiras. Jadi masih menunggu untuk Endless Battle kata War X, bakal menuju ke War X kan nanti untuk next item bagi Ruby sendiri. Dan itu dia dari si Roger sendiri, Albert dengan Windtalker bersama dengan Endless Battle. Dan kita tahu sendiri di sini Albert masih belum mendapatkan point kill sama sekali. Yes, betul, bukan sebarang betul. Tapi lihat, para pemain dari tim RRQ Hoshi mereka walaupun gak dapat point kill seperti kata Opung dan Versix 3 point kill dari junglernya. Lihat The Whale Dragon yang baik dan dilempar. Oh my god, Symphony of Skill-nya cukup baik di arah mid lane tadi. The Whale Dragon disamba dengan ejector. Membuat anti-match pun gak bisa bertahan. Versix tidak ada power buff. Estefan dengan cepat. King Overton dikeluarkan. Albert menambahkan coba diimun begitu saja. Dan masih menambahkan satu point tambahan. Barsha menjadi pilihan kedua. RKT dan dipotong Bangsin menuju ke arah seorang Wan. RKT gak boleh pulang, mau jadi goyang. Dan lihat di sini, sang serigala berbulu domba Alberto berhasil menumbangkan RKT Bang Otat. Dan terbuka sangat bebas untuk RRQ Hoshi mendapatkan load yang pertama. Yes, dan lihat bagaimana RRQ Hoshi kali ini langsung mengejar ketertinggalan dari segi network. Bahkan kali ini mengungguli 3000 dan real time win probability by Samsung Galaxy S Series. 64% berhasil dipegang oleh RRQ. Lordnya free langsung diamankan oleh RRQ tanpa adanya kontes dan nampaknya akan langsung bergerak di area mid lane. Akankah kali ini EVOS Legend masih bisa menahankan? Karena mengingat ini masih lore pertama, harusnya masih bisa cukup mudah untuk di-clear oleh teman-teman EVOS Legends Ranger Mas. Dan ingat, jangan sampai lupa Malefic Roar tidak menambahkan damage untuk turret lagi. Itu ya, dia bikin Malefic Roar, tapi ingat jangan sampai terlalu birahi karena ingatnya Malefic Roar masih ada damage untuk turret. Dan ini emang penetrationnya masih ada, tapi untuk ke turret tidak ada. Tapi lihat, Attack dikeluarkan oleh seorang Clover di posisi yang cukup baik. Pin, di sekarang belakang. Clover menjadi pilihan, dan langsung coba di-commit begitu saja, langsung ditumpangi. Clovernya harus hilang di bencana. Lihat, dua trigger seorang anti-match, bakal ditumpangi. Dua hilang, ketika ada sahabat Bapak Lordnya terhormat. Lihat ini pintar turretnya, cuma difokuskan begitu saja. Play ke arah belakang, dibuka, dan bahkan Albert fokus menuju ke arah inhibitornya. Lord masih bergerak bebas, S7 di arah bottom lane, S7 di arah top lane, dan Bangsi di arah bottom lane berhasil. Dapat di satu, one by one situation. Versix versus Albert, tapi ternyata kali ini Versix gak mau terlalu birahi. Ninwal di arah bottom lane, King Overton masih digoceng. Wow, gak ada high ground damage yang diberikan dan bahkan Duel dengan berjuang suara RKT Darkane. RKT pun harus tumbang. Duel dengan karena Versix dan tersisa Lord Over. Ini bencana. RRQ Hoshi, Raja dari segala Raja. Fokus menuju ke arah base-nya dan bahkan di sisi Raja berhasil memenangkan pertandingan dan menumpahkan sang Raja Hutan. Raja dari segala Raja memenangkan El Clasico pertama dengan 2 poin penuh, Thalia. Wow, Raja dari segala Raja RRQ Hoshi, inilah dia. Berhasil membuat 2-0 penuh atas El Clasico kita hari ini. Yang kita semua gak akan nyangka, prediksi dari para penonton juga ini bakal 50-50. Akan adanya game. Permainan Ruby yang sudah dari tadi memang sangat-sangat annoying, terutama ketika berhadapan dengan Chow. Karena Chow mau coba Jet Kundo masih bisa dilambatin juga. Dan kita lihat dari segi kill point-nya ternyata